akan usulul iman. Ya, usul itu di dalam Majmu' Fatawa jilid yang pertama. Usulul iman. Ini usulul iman, ya, jadi bukan arkanul iman. Ya, bukan arkanul iman yang sudah menjadi keyakinan kaum muslimin jumlahnya ada 6. Usulul iman. Karena di antara hal ini jadi itu beda. Ya, kalau kita kan mabadi iman, usulul iman. Itu istilah-istilah ilmiah, itu enggak sama. Kalau yang 6 itu sudah dikenal sebagai arkanul iman. Itu di dalam kitab-kitab yang lain juga Ibnu Taimiyah menandaskan tentang bahwa beliau telah membahas khusus tentang masalah takdir. Wallahu a'lam. Bagaimana menentukan sunnah tentang masalah takdir. Jadi ini sekali lagi ini sejarah palsu, ya, memang sering disampaikan oleh orang-orang ahli bid'ah. Ada sejarah membuktikan di masa kehidupan Ibnu Taimiyah tidak ada ahli bid'ah yang bisa menentang beliau, karena kebid'ahan mereka itu dikupas satu-satu, ya, telanjangi satu-satu sehingga nggak mampu berbuat apa-apa. Sampai ketika meninggal Ibnu Taimiyah itu orang musuh-musuh yang paling utamanya itu lari menyingkir takut dikeroyok sama orang banyak. Jadi betul-betul ya, pada masa setelah meninggal Ibnu Taimiyah baru mereka bisa bicara, memasukkan sejarah dan lain sebagainya untuk menunjukkan beliau. Sampai dia ada di antara orang-orang ahli bid'ah yang mengatakan kalau Ibnu Taimiyah enggak taubat, itu dari perkataan itu berarti dia kafir. Di perkataan yang mana? Ya pernah ya, dia juga pernah mengatakan kayak begitu. Bagaimana dia meninggalkan perkataannya? Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana menjelaskan yang baik pada orang yang menganggap salat itu sangat saklek dalam menjalankan perintah agama dan terlalu eksklusif. Ini apa yang sudah sering berlaku ya di mana-mana ya. Biasanya karena memang kita sejak kecil, umumnya kita di Indonesia ini memang sudah diajari prinsip-prinsip toleransi yang terlalu tinggi. Kita melaksanakan Islam pun kita penuh dengan toleransi. Melaksanakan ajaran Islam, karena orang-orang salaf itu melaksanakan orang-orang salaf, kita katakan salafiyun. Ya, karena mungkin yang maksudnya salafiyun. Salafiyun itu orang yang menisbatkan diri kepada salaf, ahli sunnah. Salafiyun, bukan salaf itu kembali kepada para sahabat. Kalau dia mengatakan begitu, tak bagaimana kita jawab lagi? Para sahabat, tabi'in dan tabi'in kok saklek mengamalkan Islam? Entah orang apa ya? Tapi kalau yang dimaksud orang-orang sekarang ini di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai salaf, maksud mengamalkan Islam, ya jelas. Kalau seandainya yang betul-betul mereka itu orang-orang salaf, kalau betul-betul mereka orang-orang salafiyun, berakidah salaf dan menerapkan manhaj salaf dalam kehidupannya, dan ternyata apa yang mereka terapkan misalnya tentang sunnah dan lain sebagainya dianggap sebagai satu hal yang saklek, itu memang karena ketidakpahaman terhadap manhaj Islam yang benar. Yang menjelaskan kepada dia tidak bisa dengan satu kata, satu pertemuan, karena masalah penyimpangannya itu sudah terjadi secara mendasar. Secara mendasar. Tapi secara ringkas kita bisa mengatakan bahwa asal daripada menjalankan Islam itu memang sebenarnya ringkas. Kita saja yang menganggapnya berbelit-belit. Apa yang diajarkan Rasul diamalkan. Apa yang diperintahkan Rasul dan dilaksanakan. Ya. Apa yang diperbuat Rasul diikut. Ringkas saja. Sebenarnya ini paling ringkas. Ya. Jadi bukan saklek tapi ringkas. Nah kalau Rasul mungkin begini ya terlalu banyak kajiannya. Jadi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang paling ringkas, bukan saklek. Ya. Kalau saklek saya nggak ngerti itu apa yang dimaksudkan dengan saklek itu. Pakannya harus tak, kalau lebih ya ini membayar kondektur harus pakai uang tak. Apalagi menjalankan sunnah ya harus tak. Kalau berlebihan nanti gulu namanya. Apa gulu berlebihan dalam menjalankan Islam. Kalau kurang itu namanya apa? Taksir, kurang dalam menjalankan Islam. Kalau menjalankan sunnah itu memang harus tak. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Mengurangi atau mengelebihi ajaran sunnah itu namanya bid'ah. Jadi apa adanya saja lah kita menempatkan diri kita itu sebagai pengikut Nabi saja. Jadi jangan lebih dari itu. Ya kalau itu dia ngaji saja. Ya, kalau ketemu orang semacam itu kita ngaji saja baik-baik. Ya, baik-baik. Karena itu perubahannya itu harus dari mendasar itu. Kemudian hukum safar wanita tanpa mahram sementara di rumah tidak ada mahram yang mengajarinya dan bagaimana terjadi di manfaat sekarang. Ini masalah yang kompleks ini ya permasalahannya. Jadi di sini hukum safar wanita. Ya, asal daripada hukum safar wanita adalah haram. Itu sudah tidak. Ya. Dan yang namanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Cuman saya sebagaimana juga yang sering disampaikan oleh para ulama sebagai nasihat,
Ya, beberapa ulama yang datang kemari juga ditanyakan ke Ali Hasan, ke Yasin, kemudian ke Khalifah kami juga pernah ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Ya, bagaimana hukumnya? Haram. Bersafar lama untuk ilmu adalah haram. Haram gitu. Ya. Nah sekarang permasalahannya satu masalah saja kita selesaikan dulu. Apakah betul tanpa safar kita tidak bisa belajar sama sekali? Kalau kita katakan mungkin persentasenya lebih kecil. Ya persentase yang kecil itu, tapi dalam kebenaran lebih baik daripada persentase yang besar, tapi dalam keharaman. Itu saja nanti. Nasihat para ulama yang disebutkan, ya, beberapa di antara mereka itu sama jawaban. Meskipun sedikit yang kita dapatkan tapi tidak bersafar lebih baik. Karena kaidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam talabul ilmi, ittaqullah wa yu'allimukumul akhir al-Baqarah. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kamu. Allah Ibnu Qayyim itu di tengah padang pasir bisa ketemu Ibnu Taimiyah. Tengah padang pasir nggak ada rumah, nggak ada apa, nggak ada guru, nggak ada apa. Di tengah padang pasir dia bertemu dengan Ibnu Taimiyah. Karena dia berjalan mencari ilmu. Tengah perjalanan bertemu dengan Ibnu Taimiyah sampai mengikuti beliau sebelum meninggal dunia. Jadi dimanapun kita berada, asal kita bertakwa kepada Allah niscaya jalan-jalan untuk menuntut ilmu itu pasti akan datang. Apalagi di era teknologi seperti sekarang ini, ilmu harus dengan safar tidak. Ya. Tapi memang ada di sini penjelasan yang di antaranya kalau seandainya seorang itu bersafar ke satu tempat diantar oleh muhrim, kemudian di situ dia meniatkan mukim, itu sudah dianggap sebagai mukim. Tentu saja ini masalah ijtihadiyah saja. Ini masalah ijtihadiyah, ya, belum disepakati oleh para ulama. Ya, jadi yang lebih afdal saya katakan usahakan bagaimana bisanya tetap belajar tidak dalam batas safar. Ya kalau berjalan keluar dari rumah silakan keluar dari rumah, tidak sampai kepada batas safar. Ya, meskipun persentase ilmu yang dapatkan mungkin lebih sedikit daripada kita melakukannya di dalam batas safar. Itu adalah khususnya dalam wajah yang tidak balik. Ini saja ya sebagai penyampaian ulang saja yang sudah difatwakan oleh para ulama. Sallallahu alaihi wasallam. Ya di pondok saya juga ada bahwa misalnya orang yang bertanya demikian bukan di satu tempat ya. Di beberapa tempat ada apa yang bertanya tentang masalah itu. Saya jelaskan apa adanya. Saya nggak mengatakan misalnya ya kamu lihat nanti kalau saya bilang gitu nanti keluar dari pondok. Ini kita menjelaskan hukum apa adanya, apa yang disampaikan oleh para ulama. Kalau setelah disampaikan saya jalan di sini, belajar di rumah, alhamdulillah lebih tepat. Nggak jadi masalah. Nah susahnya sekarang begini ya, sebagian di antara Islam kita ini menganggap itu sebagai satu keterpaksaan. Ini kan yang disampaikan sebagian ulama sama Ali Hasan. Bagaimana kalau keadaan ini begini-begini? Itu masalah hukum lain lagi, tapi hukum asalnya adalah haram. Penjelasan dia. Nah, yang ini kan dalam keterpaksaan, tapi kita lihat banyak di antara kita itu yang membuat keterpaksaan. Ya, salah satu misalnya begini ya. Di Jogja dibikin misalnya Pondok Putri. Ini orang Solo berangkat ke Jogja. Di Solo dibikin Pondok Putri, orang Jogja berangkat ke Solo. Ini kan jadi masalah ya. Nah, kalau masing-masing di kotanya bikin sendiri kan sudah selesai masalahnya, nggak ada. Nggak ada lagi apa safar. Taruhlah kalau dia itu menginap di situ bukan di rumahnya, tapi tidak sampai kepada batas dia pesantren di situ, mondok di situ, tapi kan tidak sampai batas safar karena masih dalam kota. Tidak sampai kepada batas safar. Tapi yang bikin di sana bikin, nanti yang di sini di sana, yang di sana kemari. Akhirnya yang terjadi adalah safar yang sebenarnya keterpaksaan tadi artinya jadi dibatukan. Nanti lama-kelamaan nanti seluruh Indonesia sudah berjamur. Tetap saja budaya safar berlangsung yang dari sini ke sana, yang sana kemari. Mbok yang namanya ya. Mbok iyau katanya. Kalaupun itu terpaksa, ingat kaidah ulama, ad-daruratu tuqaddaru biqadari. Yang namanya keterpaksaan harus dibatasi seminimal mungkin. Nah, tentang terpaksa, alhamdulillah. Mumpung ada dalil. Ya, jadi keterpaksaan itu harus dibatasi. Jadi nggak boleh dilonggar-longgarkan. Wallahu a'lam. Kemudian dari segi syariat, bolehkah akhwat itu ke kota lain sedangkan ia tak punya mahram untuk pergi ke sana dan tinggal di sana tanpa mahram dengan tujuan untuk mengajar atau mencari ilmu agama? Sama, hampir sama dengan ini. Hampir sama, ini dia sama. Iya. Manakah yang dibolehkan bagi wanita menjalin rambutnya atau menjalin rambutnya ataukah mengumpulkannya saja tanpa menjalinnya?
Menjual itu maksudnya ngepang dia? Iya. Nah, ya. Sebatas yang saya ketahui, yang ada larangan itu apabila sholat, ya, sholat itu sudah dilepas, itu ada hadisnya secara umum, ya. Abu Dawud, Tirmidzi, mungkin juga yang lainnya. Kalau masalah larangan, ya, untuk apa? Untuk mengebang rambut dan lain sebagainya itu, baru saya tahu tidak ada. Hanya saja yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani yang dihindari adalah yang bersifat modif, ya, mengikuti mode yang ngetren itu, ya. Termasuk juga memotong rambut, kalau memang itu karena sulit untuk diatur dan lain sebagainya, ya. Terpaksa juga ini, nah dipotong nggak apa-apa, tapi juga jangan mengikuti mode yang berkembang. Itu saya yang dijauhi. Tapi mana yang lebih baik, saya belum bisa menginginkan. Nah, ini kembalinya kepada masalah sunahnya bagaimana. Ya, untuk wanita saja belum jelas sekali. Ya, apakah mungkin ada dari dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bagaimana bentuk rambut istri Nabi dan para muslimat pada waktu itu. Bahkan lebih banyak dikepang atau nggak tahu, saya belum pernah dengar. Ya, mungkin ada yang mendapatkannya bisa ini kan. Jadi kalau untuk laki-laki yang terbaik adalah sisir belah tengah kayak gini, ya. Yang terbaik. Ya, belah tengah, yang belah tengah itu yang terbaik. Yang lebih itu kalau menyisir belah tengah. Allah alam besar. Wah, bagaimana hukumnya motong rambut wanita itu bisa dijelaskan. Jadi dibolehkan oleh para ulama. Ya, berdasarkan hadis Aisyah yang pernah motong rambutnya karena kesulitan mengurusnya, misalnya karena banyak lembunya atau karena sulit disisir dan sebagainya, ya. Bisa diatur, ya, itu boleh dipotong tapi dengan syarat tidak dipendekkan sekali, ya. Jadi kita harus ingat bahwa batasan daripada rambut laki-laki itu sampai ya beribul katife, ya. Rasulullah itu rambutnya imma sampai ke telinga sini, imma sampai ya beribul katife, menyentuh pundak. Jadi jangan wanita malah ngalahin laki-laki, laki-lakinya malah disampai segini, jadi umbannya malah pendek. Ya, dipotong itu sebatas bisa mengurangi kesulitan dalam mengaturnya saja. Ya, jangan terlalu pendek dan jangan mengikuti mode yang ada. Wallahu a'lam. Yang lain? Apakah hukumnya menjual lukisan makhluk hidup dan kali-kali dia haram? Yang melukisnya haram, menjualnya apalah? Lagi. Ada seorang di zaman Ibnu Abbas yang pernah punya pekerjaan yang melukis. Bagaimana Allah kan menggantungkan uang apa istilahnya kehidupan saya di dalam melukis ini? Ibnu Abbas menjawab, wa in kunta la budda fa'ilan fasirus syajarah. Kalau kamu memang harus melakukannya, ya gambar saja sesuatu pohon-pohonan dan lain sebagainya. Ya, jadi menjual gambar makhluk hidup adalah haram karena melukisnya juga haram. Kemudian masalah kaligrafi, nanti saya tanyakan dulu. Saya belum jelas. Tapi yang jelas kalau seandainya, ya saya pernah menanyakan itu kaligrafi yang tulisannya tidak kebaca. Itu Syekh Nasir Al-Qasari juga pernah saya tanya, itu jelas tidak syar'i. Karena tujuan Al-Quran adalah untuk dibaca. Ini malah dibikin sampai orang susah bacanya. Yang sudah mahir baca Quran nggak bisa baca, apalagi yang goblok. Nah, jadi ini sudah menyalahi sunnah. Ya. Adapun dalam batas-batas misalnya yang tiga, itu perlu dipertanyakan lagi. Saya belum pernah mendapatkan jawaban yang jelas. Belum pernah menanyakan lah soal tersebut dan belum pernah membaca. Pertanyakan. Kalau secara umum tanyakan nanti yang ikut kontrol yang lain dan tahu jawaban. Allah alam. Ya. Kenapa? As'ariyah. Terus? Dalil bahwa Allah itu kuat. Wujud. Ya. Yang antum tanyakan tadi bagaimana? Kenapa Allah itu wujud? Jawabannya karena di dalam Al-Quran. Ya, kalau kenapa dinamakan sifat wujud itu sebenarnya antum sendiri namanya juga salah. Nah, jadi nggak boleh dipertanyakan kenapa Allah disebut sebagai wujud segala macam, karena itu termasuk mempertanyakan asma dan sifat Allah yang sudah Allah berikan sebagai nama bagi dirinya dan diberikan oleh Rasul. Itu nggak boleh dipertanyakan lagi kenapa dinamakan dengan demikian. Tapi kalau ditanyakan apa arti wujud Allah, apa makna, jadi misalnya hakim menurut penjelasan para ulama, itu baru bisa dipertanyakan. Disebut bukan untuk mempelajari hakikatnya.
hakikatnya bagaimana tidak, itu maknanya secara bahasa saja. Itu artinya demikian. Tauhid itu begitu. Kenapa dinamakan dengan wujud? Itu ya yang nanya juga sudah salah. Nah, tapi yang saya heran Asy'ariyah tapi dia mengakui tangan. Padahal kalau Asy'ariyah itu dia tidak mengakui. Iya memang, tapi Asy'ariyah itu tidak mengakui. Dia menafsir, menakwilkan. Di tangan yang dimaksud adalah kekuasaan. Asy'ariyah. Jadi kalau dia masih mengakui bahwa Allah itu punya tangan, seperti disebut dalam Al-Quran, itu mungkin Asy'ariyah moderat. Yang sudah mengalami perkembangan. Ya, jadi bukan Asy'ariyah yang murni lagi, Allah Allah. Ya. Kalau doa itu doa-doa tambahan, boleh seperti dalam sujud. Tapi yang lebih bagus untuk mencari doa-doa yang maksur, yang ada riwayatnya. Ya, kalau salah. Iya, kalau seandainya itu di waktu sujud, sebagai doa tambahan setelah antum membaca doa yang ada, itu boleh dilakukan. Yang afdal tetap dengan menggunakan bahasa. Syekh Masir pernah menjelaskan. Ya. Jadi cepat dengan bahasa dengan doa-doa yang maksur. Tapi kalau tidak dengan doa ataupun juga nggak apa-apa. Tapi dengan syarat ya setelah kita membaca doa-doa yang dibaca pada waktu ruku dan pada waktu sujud. Karena di situ ada perintah secara umum ya. Boleh kita doa banyak-banyak ayat, ini tergantung kebutuhan kita. Allah. Mengapa masih dibuka mahal-mahal untuk akhlak seperti itu? Kalau itu ditanyakan kepada orang balik, saya nggak tahu nih. Karena saya sendiri nggak pernah buka. Ya, tapi yang jelas umumnya mereka itu berdalih begitu, ya, terpaksaan. Karena kalau tidak demikian mereka akan terkena pendidikan yang salah, pendidikan yang menyimpang. Ya, setelah lagi saya katakan ya silakan bagi mereka yang mendirikan dengan alasan-alasan demikian. Tapi ingat, ya, bahwa kedaruratan itu harus dibatasi. Dan lebih baik kita misalnya orang-orang di Bandung ini bikin pendidikan untuk orang di Bandung. Ya selesai, ya, karena tidak perlu safar. Ya, meskipun dia menginap di situ, mondok di situ kan tidak dalam batas safar. Dalam batas yang diharapkan oleh para ulama. Kecuali mereka yang berpendapat bahwa safar itu sudah terhitung dalam jarak 3 mil atau kira-kira berapa? 5 kiloan ya. Itu pendapat itu terus terang tidak banyak diambil oleh para ulama. Umumnya itu tidak sampai kepada batas safar. Ya. Jadi ya hendaknya kalau mau diberikan benar-benar silakan, tapi hendaknya misalnya diberikan persyaratan untuk orang-orang khusus kalangan Bandung misalnya. Itu untuk membatasi, paling tidak membatasi apa? Membatasi nilai kedaruratannya tadi. Tapi yang jelas para ikhwan yang membuat semacam itu ya mereka juga berdalih demikian, ya, karena keterpaksaan. Namanya gitu. Allah. Ya ini kalau sudah itu berarti pembahasan masalah safar ya. Sudah saya disuruh kamu menghindari panjang lebar karena masalahnya. Beberapa ulama yang berselisih pendapat panjang sekali dalam masalah safar. Ya sebagian di antara mereka ada yang menggunakan hadis tentang safarnya dia yang 3 mil itu sebagai jarak terendah dari safar. Jadi ternyata di dalam beberapa riwayat penjelasan para sahabat disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa itu jarak 3 mil yang ditempuh oleh Rasulullah itu ternyata ditempuh dalam waktu berapa? Dalam waktu setengah hari. Jadi sekarang yang mau dijadikan standar waktunya atau ininya? Kalau waktunya tentu perjalanan setengah hari. Kalau jarak tempuhnya itu 3 mil. Nah, mana yang semuanya semua riwayat itu ada. Sekarang mana yang mau kita ambil? Oleh sebab itu safar itu pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Ibnu Taimiyah, di dalam Majmu' Fatawa, demikian juga di Imam Syaukani dalam Al-Athar. Itu bahwasanya yang namanya safar itu bukan berjarak dan bukan oleh apa? Waktu, karena Nabi SAW tidak menjadikan itu sebagai ukuran. Hanya riwayat Nabi pernah sholat ketika itu riwayat saja. Ini bukan ketentuan dari Nabi bahwa itulah jarak safar. Jadi kembali kepada urf, ya, kembali kepada kebiasaan di satu tempat, apakah itu sedikit anggap sebagai safar. Ya, umumnya di antara para ulama itu mengambil luar kota, kalau sudah di luar kota. Tapi itu pun tidak dengan batas misalnya orang yang tinggal di ujung kota, luar kota jangan juga. Keluar rumah ini luar kota, itu tidak. Nah, ini kira-kira 2 kota yang digabungkan yang bersatu gitu, ini juga tidak dianggap sebagai luar kota. Jadi betul-betul luar kota kita berangkat ke luar kota itu dianggap safar. Ya banyak perhitungan-perhitungan lainnya, termasuk
perhitungan Imam Syafi'i dengan jarak sekian itu mungkin bisa berdasarkan perhitungan pada waktu itu, berdasarkan urut kebiasaan pada waktu itu. Itu yang dianggap sebagai safar. Wallahu a'lam. Pembahasannya panjang ya, tidak bisa diselesaikan di sini. Ya, mohon maaf. Bahkan ada yang menyatakan katanya di safar itu dikurnya dengannya kalau seandainya merasa ini sebagai dia punya masih safar, nah baru berlaku walaupun jarak ya katakanlah melontarkan dari sini ke mana ke jarak ke 30, tapi kalau misalkan dia niatnya safar maka berlaku. Tidak. Nah, itu demikian. Itu hanya berlaku pada jarak-jarak safar. Jadi jarak yang sudah dimaksud dalam safar itu ada pendapat ulama. Kalau sudah jarak safar kemudian dia niatkan untuk sama mungkin menjadi mungkin. Jadi nanti ada perselisihan ulama lagi. Nah, apakah sekedar niat atau harus dibuktikan dengan waktu? Sebagian ulama ada mengatakan hatta ta'ahala, sampai dia itu berkeluarga di situ. Ada yang mengatakan jarak sekian lama. Ada yang 40 hari. Man asa arba'ina yawman asbaha minhum. Orang yang bergaul dengan seseorang selama 40 hari dia sudah dianggap sebagai orang mereka. Itu banyak sekali perselisihan, makanya saya katakan berkembang lebar selesai. Tapi yang umum digunakan para ulama itu yang lebih banyak itu adalah ya di luar kota tadi. Ya, di luar kota. Tapi kalau niatnya secara mutlak itu ya jelas bisa diterima. Kalau niat mutlak misalnya hanya 1 kilo, diniatkan safar menjadi safar tidak. Karena orang punya pekerjaan, jaraknya misalnya sampai keluar kota. Ini pembahasan lain. Dia keluar kota itu setiap hari kerjanya di situ. Jadi tidak bisa dikatakan safar. Karena itu yang namanya safar itu berbun fil ardi. Belum lagi kalau kita mengkaji nanti bahwa karena safar itu kalau kita singgah di satu tempat, di situ ada jamaah, kita ikut jamaah. Karena kita diizinkan untuk menjamaah, kita ikut jamaah. Jadi safar yang betul-betul kita lakukan secara menyendiri sholatnya di jamaah dan kota itu betul-betul dalam kondisi berbun fil ardi. Kita di tengah perjalanan. Ya, bukan ketika sudah singgah di satu tempat misalnya di rumah seorang sahabat sampai 1 bulan di situ. Nah, waktu itu yang Syafi'i membatasi hanya 3 hari. Nah, 3 hari kalau dia di situ 3 hari dia sudah safar. Nah, itu wajar karena 3 hari itu dia dianggap sebagai tamu. Dan Islam kan tamu 3 hari. Setelah 3 hari itu bukan tamu kan? Bukan tamu apa? Numpang, ya kan? Nggak numpang nyewa. Nah, berarti dia sudah bukan lagi sebagai seorang musafir. Itu fikih Imam Syafi'i dalam masalah safar. Itu saya cukupkan saja ya. Mungkin nanti kalau ada membutuhkan pembahasan khusus, bisa minta Ustaz Yazid nanti membahas masalah safar. Ya, bisa pembahasan itu lengkap dan mudah-mudahan bisa memuaskan. Kitab Nabi Rasul, nanti saya inikan lagi. Sidik amanah apa? Tablik fatanah. Sidik amanah. Ya, tablik fatanah. Nanti saya inikan, saya dengan urutan yang 4 ini memang sering diajarkan di mana-mana. Saya diajarkan di mana-mana. Mengenai urutan nampak-nampak ini memang khusus ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Memang selama ini yang saya bahas dari kitab-kitab akidah tidak ada disebutkan persoalan ini. Kitab-kitab ini dikarang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kebenarannya apakah ini juga bisa disebutkan, ya, tidak merupakan kebatilan apa enggak? Ya, nanti kita tanyakan. Ada yang ini yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.